Suasana libur Imlek di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara ramai pengunjung. Momen hari terakhir libur Imlek dimanfaatkan untuk berbagi kebersamaan dan bermain wahana air di pantai. Di momen spesial Hari Kasih Sayang dan juga Imlek, pengelola menghadirkan program promo single tiket dengan harga Rp150.000. Dengan satu tiket, pengunjung dapat menikmati berbagai unit rekreasi dalam satu hari, mulai dari pantai, wahana permainan, hingga wisata edukatif favorit keluarga. Sementara itu pemirsa, jalur menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat sudah ditutup sejak siang tadi. Jalur yang dibuka hanya dikhususkan bagi para wisatawan yang turun dan akan kembali ke Jabodetabek. Para pengendara diminta berhati-hati karena hujan membuat jalanan licin. Sementara itu kita akan melihat seperti apa arus penumpang kereta api yang tiba kembali ke Jakarta, dan kita bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang sudah ada di Stasiun Senen Jakarta. Ya, selamat sore Kevin, apakah warga Jakarta sempat libur sudah mulai kembali ke Jakarta saat ini? Ya, selamat sore Raisa dan pemirsa. Situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai di Hari Imlek tahun 2026. Kami akan menunjukkan pada Anda situasi terkini bahwa memang ini para penumpang masih terus berdatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk menuju ke sejumlah tempat yang ada di Pulau Jawa, maupun juga bagi para penumpang yang baru saja tiba atau datang dari sejumlah daerah ke Stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, Raisa dan pemirsa, untuk data per hari ini meskipun terpantau ramai, namun bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ini mengalami adanya penurunan penumpang yang tiba maupun juga yang berangkat. Bila hari ini datanya untuk penumpang yang tiba, ada sekitar 12.000 penumpang yang tiba dari beberapa daerah menuju ke Stasiun Pasar Senen. Kemudian ada sebanyak lebih dari 8.900 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dan memang kami terus juga melihat, Raisa dan pemirsa, bahwa ini sejumlah penumpang masih terus antusias untuk memanfaatkan adanya moda transportasi kereta api ini yang masih menjadi andalan utama mereka untuk bisa pergi ke kampung halamannya. Tadi pun kami juga sempat mewawancarai sejumlah penumpang yang masih ada di Stasiun Pasar Senen ini. Mereka menyampaikan bahwa hingga saat ini pelayanan yang diberikan dari pihak PT KAI juga masih terpantau baik, dan dipastikan juga terutama untuk jam keberangkatan ini juga masih tidak molor begitu, namun tepat waktu. Inilah yang menjadi poin positif bagi pihak PT KAI, karena dari para penumpang ini mengapresiasi dengan adanya kedisiplinan waktu yang diterapkan oleh PT KAI. Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang kami peroleh, bila kita melihat dari tanggal 13 hingga tanggal 18 Februari besok, ini ada sekitar lebih dari 175.000 tiket yang telah terjual dari PT KAI untuk menuju sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, dengan sekitar 39.000 penumpang per harinya bila kita lihat secara per hari seperti itu. Tentunya Raisa, seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan dengan adanya hal positif yang terus ditingkatkan dari PT KAI ini juga dapat menjadi atau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bisa memanfaatkan atau menggunakan transportasi umum, karena fasilitas layanan juga yang kami lihat ini di tempat ini juga sudah berubah begitu ya, sudah semakin lebih baik dan juga lebih mengutamakan kenyamanan dari masyarakat atau penumpang. Raisa. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada umat Konghucu dan warga yang merayakan. Gibran menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada umat Konghucu atas kontribusi mereka dalam memperkuat persatuan dan pembangunan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada umat Konghucu dan warga yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan atas nama Kementerian Agama dan pribadi sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dalam perayaan keagamaan. Salam kebajikan,
Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, atas nama Kementerian Agama dan pribadi menyampaikan selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili Konghu Sensi Kung Hesin Siwan Seru kepada umat Konghucu dan warga bangsa yang merayakannya. Semoga tahun baru ini membawa kedamaian, kesehatan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan bagi kita semuanya. Keadilan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Dengan keadilan yang ditegakkan, kemiskinan dapat kita atasi bersama melalui persaudaraan dan kepedulian sosial. Semoga Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili memperkuat persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam kebajikan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Hikmat di Wihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat. Ratusan umat juga memadati wihara untuk sembahyang dan memanjatkan doa terbaik di Tahun Kuda Api. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Wihara Dharma Bakti atau Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung hikmat. Sejak pagi, umat datang bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan juga mengikuti serangkaian tradisi Imlek. Umat memanjatkan doa dan menyalakan hiyo sebagai bagian dari prosesi ibadah, sekaligus simbol permohonan harapan di awal Tahun Baru Imlek 2026. Laporan di grup dong. Dan untuk mengetahui jalannya perayaan Imlek hari ini, kita sudah bergabung dengan rekan Wenda Nura langsung dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok. Ya Wenda, bagaimana umat memperingati Imlek di sana? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di Wihara Dharma Bakti, tepatnya di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Di mana sejak siang hari tadi kami berada di sini, memang jemaat yang beribadah dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili ini terus-menerus bergantian berdatangan, dan memang tak henti-hentinya jemaat terus-menerus berdatangan karena memang di momen Tahun Baru Imlek ini mereka berdoa tentunya untuk keselamatan dan untuk kelancaran rezeki mereka di tahun yang akan datang, seperti itu. Dan Nadia, perlu kami sampaikan juga di dalam sana juga ini pernak-pernik Imlek atau gantungan lampion ini terpampang di dalam sana, dan juga bau dupa ini menambah kehikmatan para jemaat untuk melakukan ibadah. Dan karena banyaknya jemaat yang hadir untuk beribadah di Wihara Dharma Bakti pada hari ini, tentunya sejumlah pengamanan juga terus dilakukan oleh petugas. Baik tadi juga kami melihat ada petugas dari Dishub dan juga dari petugas setempat, tentunya untuk menjaga agar jemaat yang beribadah ini bisa dalam keadaan yang kondusif. Dan tidak hanya pengamanan di dalam wihara saja Nadia, tapi di jalan pun karena memang banyaknya jemaat yang hadir, ada juga petugas yang mengamankan arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan di sekitar wihara. Dan perlu kami informasikan juga Nadia bahwa jam operasional Wihara Dharma Bakti pada hari ini adalah hingga pukul 9 malam, dan sedangkan untuk hari kemarin memang jam operasionalnya ini 24 jam, namun untuk hari ini hanya hingga pukul 9 malam saja. Jadi untuk Anda jemaat yang akan beribadah ke Wihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat, silahkan langsung datang saja karena sebelum jam operasional ditutup pukul 9 nantinya. Dan tentunya terakhir kami ingin mengucapkan juga selamat Tahun Baru Imlek untuk Anda yang merayakan. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporannya dari Wihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selama masa libur di Hari Raya Imlek, objek wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta ramai pengunjung. Perayaan Prambanan Shiva Festival pun digelar untuk menyambut Hari Suci Mahashivatari. Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan yang memanfaatkan masa liburan cuti bersama Hari Raya Imlek.
Selain bisa menikmati keindahan bangunan candi Hindu terbesar di Indonesia, libur cuti bersama kali ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan puncak Prambanan Shiva Festival. Ini sebenarnya kedua kali saya main Candi Prambanan, tapi ini ada yang spesial. Tadi ada beberapa kayak budaya dari Hindu, ada acara, jadi kita ngeliatin prosesnya juga. Jadi cukup menarik sih, sebuah kebudayaan Indonesia yang sangat beragam. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebut Prambanan Shiva Festival menjadi daya tarik khusus untuk wisatawan Candi Prambanan yang tengah menikmati libur cuti bersama Hari Raya Imlek. Yang mana tentu kita harapkan dengan Prambanan Shiva Festival ini bisa menghidupkan, memberikan nyawa Candi Prambanan ini tidak sisi kepariwisataan. Dengan adanya Prambanan Shiva Festival, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu program yang bisa meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara maupun juga wisatawan mancanegara. Prambanan Shiva Festival menghadirkan Festival Dipa, yaitu penyalaan ribuan lampu minyak. Festival ini didorong menjadi agenda unggulan pariwisata nasional yang menggabungkan nilai keagamaan, edukasi, dan ekonomi kreatif. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Masih di Sindo Sore pemirsa, tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN, TNI, dan Polri cair lebih awal. Anggaran yang dikucurkan lebih besar dari tahun lalu, yakni 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekspor dan menyederhanakan regulasi. Upaya ini dinilai sangat strategis untuk menyelaraskan langkah bersama mendorong perekonomian nasional. Panjang tahun 2025, ekspor komoditas non-migas tercatat tumbuh 7,66%. Dua komoditas utama andalan ekspor Indonesia juga menunjukkan kinerja positif pada 2025. Minyak kelapa sawit mentah tumbuh 27,94% dengan kontribusi 12,73% terhadap total ekspor. Secara sektoral, peningkatan nilai ekspor pada 2025 didorong sektor industri pengolahan dengan kontribusi 10,77% dan pertumbuhan mencapai 14,47%. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmennya untuk terus mempermudah regulasi ekspor. Katakan kita ingin jadi negara yang maju, benar, kita ingin menjadi negara maju. Tapi jangan kita berpretensi kita mau mencapai tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun sebelum kita mencapai tingkat teknologi dan industri yang sangat maju. Kita punya cita-cita tinggi, tapi kita punya sikap yang realistis. Yang penting bagi kita adalah kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara
seluruh sumber daya alam kita dan kita kelola, kita jaga, dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Di sisi lain, peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar menuju target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah optimis bersama dunia usaha siap bekerja sama dengan dalam menghadapi tekanan global. Termasuk kolaborasi yang memerlukan komitmen nyata terhadap penyederhanaan regulasi serta kepastian kebijakan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan merilis posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 mencapai 9.637,90 triliun rupiah. Rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,46%, yang menunjukkan posisi fiskal yang masih terkendali. Dari total utang tersebut, instrumen surat berharga negara mendominasi sebesar 8.387,23 triliun rupiah atau setara 87,02% dari seluruh komposisi utang pemerintah. Sementara sisanya berasal dari porsi pinjaman yang mencapai 1.250,67 triliun rupiah. DJP PR menegaskan pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati, terukur, dan diarahkan untuk membentuk portofolio yang optimal, sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Lebih dari 30.000 lampu LED menghiasi kawasan West End, Leicester Square, London. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore. Kembali di Sindo Sore pemirsa, Kota London menyambut Ramadan 2026 dengan instalasi cahaya yang memukau. Lebih dari 30.000 lampu LED menghiasi kawasan West End dan Leicester Square. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu kemarin memicu banjir. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai hampir setengah meter. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan juga terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi. Sementara itu kendaraan roda 2 yang mogok diangkut petugas menggunakan towing. Banjir juga menghalangi aktivitas warga serta pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Maaf pemirsa, informasi sebelumnya terkait dengan banjir yang terjadi di Grobogan. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang Demak di Kalikawe kilometer 7 tersendat. Genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sepanjang hari memicu banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir memutus total lajur lintas utama Sibolga Tarutung hingga tidak dilalui dari dua arah.
6 kecamatan juga dilaporkan terdampak banjir dan warga mengungsi. Di jalur lintas Sibolga Tarutung, material longsor berupa tanah, batu, dan pohon menutup seluruh badan jalan. Tidak hanya banjir, hujan deras juga membuat tanah menjadi lebih labil dan memicu longsor. Pengendara dari dua arah terpaksa berhenti total. Sejumlah kendaraan memutar balik dan mencari jalur alternatif. Petugas mengimbau warga tidak memaksakan melintas karena kondisi di lokasi masih berbahaya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kota London menyambut Ramadan 2026 dengan instalasi cahaya yang memukau. Lebih dari 30.000 lampu LED menghiasi kawasan West End dan Leicester Square. 5, 4, 3, 2, 1. Wali Kota London, Sadiq Khan, secara resmi menyalakan instalasi cahaya di kawasan West End Jumat malam lalu. Peresmian ini menandai 4 tahun berturut-turut perayaan Ramadan di ibu kota Inggris ini. Lebih dari 3.000 lampu LED menghiasi kawasan Leicester Square dan West End. Dalam sambutannya, wali kota muslim ini menekankan pentingnya solidaritas lintas agama dan komunitas. Sadiq Khan mengajak seluruh warga London untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan. Dengan ribuan lampu yang indah, Ramadan di London tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga pesan tentang toleransi dan keberagaman. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini, namun jangan kemana-mana karena breaking news sidang isbat penentuan 1 Ramadan akan hadir sesaat lagi. Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Raisa Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.